Halo semuanya, selamat datang dalam presentasi proyek praktikum blockchain kami. Kami adalah kelompok 1, Program Studi Informatika, Universitas Respati Yogyakarta. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Angela Mariciuri Deha dengan NIM 24221029. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sarah Magdalene Agustin Korwa dengan NIM 24221006 dari Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Valina dengan NIM 24221027 Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta. Hari ini kami akan mendemonstrasikan sebuah inovasi sistem reward mahasiswa yang mengutamakan transparansi dan keamanan data. Mari kita lihat bagaimana teknologi smart contract bekerja untuk kampus masa depan. Dalam proposal kami menyoroti masalah utama di lingkungan kampus yang masih manual. Hal ini membuat pencatatan rawan manipulasi, tidak efisien, dan menyulitkan mahasiswa memantau poin mereka secara real time. Oleh karena itu, kami hadir dengan solusi berbasis blockchain yang transparan, aman, dan terdeletrasi. Untuk membangun sistem ini, kami menggunakan 3 pilar utama. Yang pertama, Google Colab sebagai lingkungan pengembangan. Yang kedua, Web3 sebagai jembatan aplikasi ke jaringan blockchain. Yang ketiga, Smart Contract Solidity sebagai otak dari logika bisnis kita. Mengapa blockchain? Karena sifatnya sebagai immutable, ledger, atau buku besar yang tidak bisa diubah. Artinya, sekali reward diberikan, data tersebut akan tercatat selamanya tanpa bisa dimanipulasi oleh pihak manapun. Untuk memahami bagaimana sistem ini bekerja secara teknis di balik layar, kami akan menjelaskan implementasi kodenya. Baris kode ini berfungsi untuk menyiapkan environment pengembangan kami. Web3 digunakan sebagai interface ke blockchain, Solx untuk menjalankan kompilasi smart contract kami, dan eTester sebagai simulasi jaringan blockchain lokal sehingga demo sistem ini bisa dijalankan langsung di Google Colab tanpa biaya sama sekali. Kode ini mengimpor alat-alat utama Solx untuk menerjemahkan atau mengoptimalisasi smart contract kami, serta Web3 dan Ethereum Tester Profile untuk menghubungkan sistem ke simulasi jaringan blockchain lokal agar bisa dijalankan secara instan dan gratis. Baris ini mengunduh dan menginstal compiler Solidity versi 0820, yaitu mesin yang akan menerjemahkan kode kontrak kami menjadi bahasa mesin agar dapat dipahami dan dijalankan oleh jaringan blockchain. Baris ini berfungsi mengaktifkan mesin blockchain lokal kita di dalam memori Google Colab. Dengan Web3, Ethereum Tester Provider, kita membuat jaringan simulasi yang siap digunakan sehingga sistem kita dapat memproses setiap transaksi secara instan dan tanpa biaya. Selanjutnya di sini kita dapat melihat langkah selanjutnya adalah penyiapan lingkungan kerja melalui pengintegrasian pustaka OpenZeppelin. Oke. Nah, dalam konteks pengembangan perangkat lunak, langkah ini sangat krusial untuk memastikan bahwa smart contract yang dibangun itu memenuhi standar keamanan industri global. Nah, kode ini secara otomatis melakukan pengecekan dan pengunduhan repositori jika belum tersedia, dan pengunduhan repositori ini dapat menjamin ketersediaan kerangka kerja standar dari ERC20 dan protokol Ownable. Lalu selanjutnya adalah transformasi kode dari bahasa yang dipahami manusia ke dalam bahasa mesin. Maka dilakukan tahap selanjutnya adalah proses kompilasi. Nah, proses kompilasi ini menggunakan pustaka Solx
hasil dari kompilasi ini juga menghasilkan bytecode untuk dijalankan di jaringan Ethereum dan ABI atau Application Binary Interface, yaitu sebagai jembatan interaksi. Nah, setelah itu kontrak ini akan dideploy ke jaringan blockchain dan alamat kontrak tersebut juga akan disimpan, dan ini memungkinkan interaksi berkelanjutan antara pengguna dan sistem. Lalu selanjutnya adalah kontrak pintar yang bernama mahasiswa reward. Dapat dilihat di sini teman-teman. Nah, kontrak pintar ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman yang namanya Solidity dengan adopsi 3 sifat utama, yaitu standar TRC20 dan juga protokol enable, fungsi dan juga fungsi konstruktor. Nah, pada standar TRC20 ini digunakan untuk memberikan fungsionalitas token digital yang baku seperti transfer saldo dan pengecekan jumlah aset. Lalu pada protokol enable, yaitu mengimplementasikan kontrol akses hierarkis yang dimana pembuat kontrak atau admin ini memiliki wewenang eksklusif untuk mengeksekusi fungsi-fungsi yang kritis. Lalu pada fungsi konstruktor ini, saat kontrak diaktifkan, sistem secara otomatis menetapkan identitas token dengan nama mahasiswa reward dan simbol MRD serta memvalidasi pengirim kontrak sebagai pemilik sah atau admin. Nah, lalu selanjutnya adalah terdapat 3 pilar operasional utama dalam pengelolaan token MRD. Yang pertama adalah minting, yang kedua adalah peer-to-peer, dan ketiga adalah redeem. Nah, pada operasi minting, teman-teman dapat melihat di sini dev mint atau minting. Nah, minting ini itu digunakan untuk pemberian reward. Jadi misalnya admin memiliki otoritas untuk menciptakan unit token baru yang nanti akan didistribusikan kepada alamat dompet mahasiswa berdasarkan hadiah atau prestasi tertentu yang digapai oleh mahasiswa tersebut. Lalu yang ketiga adalah peer-to-peer, yang dimana fungsi ini digunakan untuk mahasiswa jika mahasiswa memiliki kemandirian penuh untuk melakukan transfer token MRD kepada sesama rekan mahasiswa. Nah, pada kode ini. Lalu selanjutnya adalah redeem, yang dimana adalah penukaran atau pemusnahan token. Nah, pada pemusnahan token ini, jadi ketika mahasiswa menukarkan token dengan manfaat fisik atau akademis, sistem ini akan menjalankan fungsi burn untuk menghapus token, dan juga ini digunakan untuk fungsi redeem ini digunakan untuk menjaga keseimbangan sirkulasi token yang ada pada sistem. Nah, di sini juga ada beberapa uji coba. Yang di sini pertama adalah fungsi mint. Lalu kita melakukan uji coba yang dimana admin mengirimkan 100 MRD ke mahasiswa atau akun pertama mahasiswa untuk akun pertama. Lalu di sini juga ada fungsi transfer token. Dan juga selanjutnya ini merupakan uji coba dari transfer dari saldo mahasiswa ke mahasiswa yang lain. Jadi di sini kita dapat lihat di mana mahasiswa mengirimkan saldo. Lalu pada fungsi yang ketiga adalah redeem token yang tadi sudah dijelaskan, yaitu penukaran token atau pembakaran token jika saat penukaran. Nah, pada tahap selanjutnya adalah pencatatan transaksi atau audit. Nah, untuk menjamin transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan, sistem ini juga dilengkapi dengan mekanisme pencatatan manual melalui global list. Nah, global list ini kalau di dalam kode itu disebut sebagai riwayat transaksi.
Nah, setiap aktivitas baik itu pencetakan token dari admin atau transfer dari admin ke mahasiswa atau transfer antara mahasiswa dan mahasiswa itu akan dibungkus dalam fungsi khusus yang namanya wrapper yang secara otomatis ini akan mencatat secara detail terkait data pengirim, penerima, dan jumlah transaksi ini ke dalam basis data riwayat agar dapat bisa diaudit. Pada kode ini berfungsi membuat panel kontrol interaktif atau dashboard untuk admin. Kita menggunakan if wages agar admin tidak perlu mengetik kode lagi, cukup memilih NIM dari dropdown kemudian memasukkan jumlah dan juga menekan tombol untuk melakukan mine atau burn token secara instan. Hal ini membuat sistem kita terasa seperti aplikasi nyata yang mempunyai antarmuka pengguna UI, ramah dan juga praktis. Next, kode selanjutnya. Bagian ini berfungsi membangun panel transfer mahasiswa. Kami memberikan antarmuka khusus agar mahasiswa bisa mengirim token secara mandiri ke rekan mereka. Sistem ini sudah dilengkapi dengan logika validasi seperti pencegahan transfer ke diri sendiri, serta integrasi langsung ke transfer dan catat yang otomatis memperbarui data di blockchain dan juga catatan riwayat kita. Next, pada kode ini berfungsi untuk menampilkan laporan akhir. Kita menggunakan Pandas untuk menyajikan riwayat transaksi dalam bentuk tabel yang rapi. Jika sudah ada transaksi, sistem akan menampilkannya secara instan. Jika belum, sistem akan memberikan notifikasi bahwa daftar masih kosong, sehingga data aktivitas token selalu terlihat transparan dan mudah diaudit. Secara analitis, sistem ini bukan sekadar alat pembagi poin. Kami berhasil mengintegrasikan 3 lapisan teknologi. Yang pertama, lapisan keamanan dengan smart contract yang berbasis standar ERC20 OpenZeppelin. Kita menghilangkan risiko manipulasi data yang biasa terjadi pada sistem database terpusat tradisional. Yang kedua, lapisan transparansi, sistem audit trail yang otomatis mencatat setiap transaksi membuat validitas poin mahasiswa tidak perlu diragukan lagi. Ini menciptakan kepercayaan atau trust antara mahasiswa dan juga pihak kampus. Dan yang ketiga, lapisan interoperabilitas, yaitu penggunaan teknologi blockchain memungkinkan sistem ini di masa depan untuk diintegrasikan dengan aplikasi lain seperti penukaran poin ke kantin atau layanan kampus lainnya secara digital. Baik, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan sistem mahasiswa reward ini, melihat apakah program yang sudah dirancang ini apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak. Maka dari itu langsung saja kita lihat. Nah, di sini terdapat ada beberapa panel, ada 2 panel, yaitu panel untuk admin dan juga panel untuk mahasiswa. Nah, kita mungkin dapat mencoba pada panel admin dulu ya guys. Di sini. Oke. Nah, pada tampilan awal ini adalah panel admin. Nah, bayangkan saja jika seorang mahasiswa dengan NIM 221001 ini baru saja memenangkan perlombaan mungkin karya ilmiah. Nah, sebagai admin, saya akan memberikan apresiasi berupa token MRD. Nah, di sini saya akan memilih NIM, dan di sini juga terdapat menu drop down yang dimana terdapat beberapa NIM yang lain. Nah, di sini lalu untuk jumlahnya ini saya mungkin pilih 20. Karena nanti kita akan menguji coba dari mahasiswa lain akan mengirimkan tokennya ke mahasiswa yang lain. Oke. Selanjutnya kita akan menekan min token. Nah, jadi secara otomatis sistem ini menjalankan fungsi on min click yang dimana untuk mencetak token baru pada blockchain dan mengirimkannya langsung ke alamat mahasiswa dengan NIM 24221001 ini. Oke.
Dan ini adalah outputnya, dapat teman-teman lihat. Lalu selanjutnya pada panel mahasiswa kita akan menguji coba. Nah, oke. Yep. Oh. Nah, pada sistem ini juga ini mendukung interaksi antar mahasiswa ya. Jadi misalkan mahasiswa ingin berbagi atau mengirimkan token kepada rekannya sebagai bentuk apresiasi atas kolaborasi untuk karya ilmiah yang sudah dimenangkan pada lomba. Nah, di sini kita dapat memilih, misalnya kan udah dikasih oleh admin itu 20 MRD rewardnya. Nah, terus dari pengirim pertama yaitu mahasiswa dengan NIM 01 ini ingin mengirimkan token MRD sejumlah mungkin 5 ya, sejumlah 5 kepada rekannya dengan NIM 24221007. Nah, lalu kita klik transfer token. Oke. Nah, jadi transaksi ini terjadi secara peer-to-peer yang dimana mahasiswa memiliki kendali penuh atas aset digital mereka. Jadi di sini udah keluar outputnya, teman-teman dapat melihat. Jadi saldo pada mahasiswa dengan NIM 24221001 ini menjadi 15. Yang tadinya itu 20 di sini. Yang tadinya 20 di sini menjadi 15 karena mahasiswa tersebut mengirimkan token MRD sejumlah 5 sebesar 5 kepada rekannya dengan NIM 24221007. Nah, lalu selanjutnya kita akan menjalankan kode berikutnya untuk melihat laporan transaksi. Nah, di sini teman-teman dapat melihatnya. Ini merupakan tabel laporan transaksi yang terjadi. Misalnya pada saat admin membuat token baru dan admin mengirimkan token 20 MRD ke mahasiswa yang pertama, lalu mahasiswa yang pertama ini juga mengirimkan token sebesar 5 MRD ke mahasiswa yang lainnya. Di sini teman-teman dapat melihatnya langsung. Oke. Jadi secara tidak langsung untuk sistem ini dapat berjalan dengan baik ya. Mungkin kesimpulannya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin demikian program demo program yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang penjelasannya pada demo program kali ini. Kesimpulannya yaitu implementasi sistem reward berbasis blockchain ini adalah solusi transformatif. Kami telah membuktikan bahwa teknologi yang kompleks dapat disederhanakan menjadi antarmuka yang ramah pengguna, namun tetap mempertahankan integritas data yang tinggi. Proyek ini adalah langkah kecil menuju ekosistem kampus yang digital, akuntabel, dan juga transparan. Demikianlah demonstrasi mini project kami. Melalui project ini kami belajar bahwa tantangan dalam sistem manual kampus dapat dijawab dengan teknologi yang tepat guna. Kami berharap sistem ini memberikan gambaran bagaimana blockchain dapat diimplementasikan secara nyata di dunia pendidikan. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.